Oke, selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini walaupun kita hanya dapat berjumpa secara virtual. Walau saya harap dengan diskusi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah memberikan waktunya untuk hadir pada pertemuan malam ini. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelina Putri Siahaan, dan saya akan memfasilitasi untuk diskusi pada malam hari ini. Hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan-rekan saya yang mendukung berjalannya diskusi hari ini. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa menyalakan fitur raise hand. Oke. Di sini ada Muhammad Faras, ada Angelika Aurelia, dan ada Sylvia Irawan. Baiklah, tujuan dari pertemuan diskusi kita kali ini adalah untuk melakukan pembicaraan terbuka tentang pengalaman bersama tolak angin madu. Pertemuan ini diadakan atas pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Account Planning yang bertujuan juga untuk yang pertama mengetahui alasan peserta FGD terkait produk tolak angin madu cair, yang kedua mengetahui persepsi peserta FGD terkait dengan relevansi antara harga dan khasiat yang diberikan, dan yang terakhir adalah mengetahui sejauh mana awareness of brand benefit produk tolak angin madu cair di benak masyarakat. Agar tujuan diskusi dapat tercapai dengan baik, kami perlu memahami bagaimana pendapat dan apa yang dirasakan oleh berbagai macam latar belakang masyarakat di Indonesia terhadap benefit atau khasiat tolak angin madu di tengah pandemi COVID-19. Kami berharap dengan berpartisipasi dalam forum ini, teman-teman sekalian dapat semakin sadar akan pentingnya kesehatan, terkhusus di situasi pandemi COVID-19 agar cepat teratasi. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal lagi yang akan saya sampaikan terkait peraturan selama diskusi ini berlangsung. Yang pertama, diskusi ini harus terbuka dan jujur. Diskusi ini bertujuan mencari tahu tentang pendapat atau pandangan dan pemikiran teman-teman sehingga tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Yang kedua, dimohon kepada semua peserta untuk saling menghormati pendapat sesama, yang mungkin mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda-beda, dan hal itu merupakan hal yang baik untuk didiskusi ini. Yang ketiga, dimohon untuk memberikan kepada setiap peserta kesempatan yang sama untuk sama-sama berpartisipasi dalam pembicaraan. Yang keempat, dimohon untuk tidak menjatuhkan produk atau brand kompetitor selama diskusi berlangsung. Dan yang terakhir adalah apapun yang teman-teman sampaikan dalam diskusi ini akan kami simpan dan rahasiakan. Kami akan membuat catatan tentang perjalanan diskusi ini dan apa yang teman-teman sampaikan juga. Sebelum diskusi ini dimulai, saya juga mempersilahkan para peserta FGD untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, usia, dan domisili. Mungkin bisa dimulai dari Kak Carisa. Oke, selamat malam. Nama saya Karisa Andriani, umur saya 21 tahun, domisili saya di Tangerang. Oke. Bisa dilanjutkan oleh Kak Erin. Halo malam, nama saya Erin, saya umur 29 tahun, saya tinggal di Tangerang. Oke, dan yang terakhir untuk Tomimoto. Halo, perkenalkan nama saya Tomimoto. Saya berasal dari Batam, umur saya 25 tahun. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Maka dari itu kita sekarang akan memulai diskusi ini yang diawali dengan pertanyaan yang pertama, yaitu menurut teman-teman apakah menjaga kesehatan di tengah pandemi menjadi penting dan juga prioritas? Serta tolong dibesertakan alasannya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Erin duluan. Kalau menurut aku penting, karena kalau lagi pandemi, kita betul-betul harus jaga imun kita, supaya kita nggak ada yang mau kena COVID kan. Jadi menurut aku penting, karena sebisa mungkin kita nggak tahu kita bisa kena, kapan kita kena, kita nggak tahu, kita nggak bisa kontrol.
Cuma kita bisa minimalisir. Jadi menurut aku penting karena bisa meminimalisir kita terkena COVID. Oke, Mbak Erin, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjutkan dengan Kak Carisa. Oke, kalau menurut aku juga sama, penting banget untuk jaga kesehatan di tengah pandemi. Alasannya itu karena betul kayak kata Kak Erin juga, kalau sebenarnya kita sekarang di tengah pandemi kan nggak tahu kapan kita bisa kena COVID. Apalagi meskipun ada vaksin juga itu nggak menjamin kita nggak akan terkena COVID juga gitu. Jadi dengan menjaga imun dan kesehatan itu pasti akan sangat membantu kita untuk menjaga diri dari COVID gitu. Baik, terima kasih Kak Carisa. Bisa dilanjutkan sama Kak Tommy. Baik, kalau menurut saya penting karena pada dasarnya kalau ketika kita sakit itu pasti akan menurunkan produktivitas kita dalam bekerja dan sebagainya ya. Apalagi ditambah diperparah dengan pandemi. Karena kalau pandemi saat ini siapapun bahkan yang sehat pun bisa kena. Oleh karena itu kita sangat perlu untuk menjaga kesehatan kita. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang pertama kali gitu teman-teman pikirkan ketika mendengar yang namanya obat-obatan herbal gitu. Yang mungkin langsung terpikirkan misalnya obat herbal yang tradisional atau mungkin hal-hal lain. Mungkin bisa dimulai dengan Kak Carisa terlebih dahulu. Oke, yang aku pikirin pertama kali kalau mendengar obat-obat herbal itu yang pasti sehat dan alami sih, lebih ke arah alami. Karena kan banyak ya kalau misalnya obat-obatan yang kita tahu sekarang itu emang berdasarkan bahan kimia. Sedangkan kalau bahan obat-obat herbal tuh bener-bener bahan yang udah ada misalkan dari nenek moyang kita dulu itu udah bener-bener diracik gitu ya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Untuk Kak Tommy mungkin bisa dilanjutkan. Kalau di pikiran saya pertama ketika mendengar obat tradisional adalah obat-obat yang memang sudah diracik berdasarkan dari culture setiap daerah. Walaupun memang belum ada uji klinis, namun di beberapa daerah obat itu sangat manjur. Itu sih kalau di pikiran saya pertama ketika mendengar obat tradisional. Oke, bisa dilanjutkan sama Kak Erin yang terakhir. Kalau aku obat herbal langsung kepikirannya jamu. Ya benar kayak kata Kak Tommy tadi, kalau jamu kan emang kayak nggak ada racikan khusus ya gitu, tapi kita tahu kalau itu manjur. Oke. Setuju. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita bakal lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah brand apa sih yang pertama kali muncul di benak teman-teman mengenai produk obat herbal gitu. Brand yang langsung muncul gitu di benak. Mungkin bisa dimulai sama Kak Tommy terlebih dahulu nih. Iya, kalau saya dengar obat tradisional, saya sih bukan brand ya, langsung perusahaannya, Sido muncul. Saya langsung itu pertama di pikiran saya, karena ketika saya mempelajari di kampus, memang kita banyak belajar tentang produk-produk Sido muncul, seperti itu. Oke, baik. Bisa dilanjutkan mungkin sama Kak Erin? Kalau aku langsung ingat tolak angin. Dah itu doang. Tolak angin, oke. Bisa dilanjut nih sama Kak Carisa gimana nih? Aku juga sama tolak angin. Tolak angin, oke. Dan mungkin aku bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut kakak-kakak sekalian, pernah nggak sih mengonsumsi gitu obat-obat herbal atau obat-obat tradisional gitu? Mungkin Kak Erin duluan? Pernah. Pernah Apalagi ya? tolak angin tuh sebetulnya lumayan sering. Kalau nanti kalian sudah memasuki usia tengah 20-an, udah mid-20s, kayaknya sering sakit pinggang, sering gak enak badan, itu kayak tolak angin. First aid-nya. First aid-nya tolak angin. Lanjutkan mungkin sama Kak Tommy gimana? Pernah mengonsumsi nggak? Iya, sejujurnya sih pernah. Karena waktu saya ke pantai, obat tradisional muncul itu cuma tolak angin. Jadi ya sudah, itu yang pernah saya coba pertama kali. Ya, untuk obat tradisional. Yang terakhir nih, Kak Carisa gimana nih? Ya, pastinya pernah. Apalagi kalau misalnya lagi sering beraktivitas keluar gitu ya. Itu pasti udah otomatis bawa tolak angin dan minum gitu. Oke, mantap. Mungkin bisa dilanjutkan yang terakhir, apa yang teman-teman ketahui tentang produk tolak angin madu gitu. Produk tolak angin madu bisa dimulai dari Kak Carisa dulu deh. Yang aku ketahui tentang tolak angin madu itu
yang pastinya tetap bentukannya saset juga seperti biasanya. Terus khasiatnya dengan khasiat madu sih menurut aku bagus banget sih, karena kita tahu sendiri madu itu sekarang bahan yang penting ya untuk ningkatin imunitas tubuh, apalagi di saat pandemi seperti ini. Itu sih. Oke. Bisa dilanjutkan sama Kak Erin? Kalau menurut aku ya itu tolak angin madu berarti ya jamu plus madu. Jamu plus madu. Oke. Untuk Kak Tommy gimana nih? Ya, kalau saya sih ketika tolak angin madu itu mampu menekan daya tahan tubuh kita. Itu terbukti ketika saya memakan itu, saya terasa lebih kuat, lebih segar daripada tanpa minum itu. Oke. Berarti kalau saya coba sum up ya dari jawaban kakak-kakak sekalian, memang pertama udah pernah ya, sudah sebagai user juga tolak angin dan obat-obat herbal juga, dan yang paling sering diminum adalah tolak angin madu, karena tolak angin in general juga, karena yang paling sering dan paling gampang didapetin juga kali ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu soal pertama adalah bagaimana sih cara kakak-kakak sekalian menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Mungkin bisa diawali sama jawabannya Kak Tomimoto. Ya, kalau saya pertama meningkatkan intensitas olahraga. Saat ini saya memang semakin rajin olahraga, tapi di samping itu saya juga makan suplemen seperti vitamin dan termasuk juga tolak angin, karena memang tolak angin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Makanya itu cara saya untuk menjaga supaya saya tetap segar dan sehat selama pandemi. Oke, mantap. Untuk Kak Carisa gimana nih? Nah, kalau aku yang pasti itu kita tetap 3M untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak tuh tetap semuanya. Nah, tapi yang nggak kalah penting itu ya itu kita konsumsi obat-obatan herbal seperti tolak angin. Kadang juga diselingi dengan minum vitamin, terus ya konsumsi obat-obatan yang sehat gitu sih. Tapi lebih banyak sih emang kebanyakan ke arah obat-obat herbal. Gitu. Obat-obat herbal. Oke, yang terakhir nih Kak Erin gimana? Kalau aku mungkin sama, cuma mungkin kalau aku lebih condongnya mungkin perbanyak minum suplemen gitu ya, vitamin dan suplemen. Untuk menjaga daya tahan tubuh dengan minum suplemen. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut kakak-kakak sekalian, dalam situasi COVID seperti ini ya, kesulitan apa sih yang dihadapi gitu loh dalam menjaga daya tahan tubuh gitu? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi di saat pandemi gini untuk menjaga daya tahan tubuh kan sangat penting ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Erin terlebih dahulu. Yang paling pertama paling susah ke dokter sih ya kayaknya. Kalau ke dokter, apalagi kalau ke rumah sakit kayak concern juga kan, agak takut gitu. Terus kadang-kadang juga kalau begitu sedikit sakit minum obat kan juga rasanya gimana ya, kayak takut ada efek sampingnya gitu loh. Jadi emang kadang-kadang ada kan emang orang yang minum begitu sakit dikit langsung minum obat. Cuma aku kalau misalnya kayak sakit dikit, kayak badannya kayak masuk angin gitu, kayaknya biasanya ya usahain nggak minum obat sih, usahain banyakin istirahat sama ya tolak angin. Oke. Kalau untuk Kak Tomimoto gimana nih Kak? Kalau saya lebih faktor lingkungan ya, contoh seperti ini, kita kan mobilitas kita terbatas ya sekarang ya, kita lebih sering banyak kerja di rumah. Nah terkadang justru ketika kita banyak kerja di rumah itu bikin kita stres, ya kan? Jadi justru itu hambatan saya ketika menjaga daya tahan tubuh. Kita mungkin udah secara fisik suplemen udah, tapi psikis kita juga kena di sini. Nah itu mungkin salah satu kesulitan saya untuk menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Oke. Kalau untuk Kak Carisa gimana nih Kak? Nah, kalau untuk aku sendiri itu lebih ke arah menjaga daya tahan tubuh saat bekerja di rumah sih ya. Karena kalau saat kerja di rumah kan kadang kita banyak tugas tapi kadang nggak tahu waktu juga. Misalkan akhirnya jadi lembur gitu sampai malam. Akhirnya tetap ya meskipun cuma di rumah tapi pikiran tetap jalan, aktivitas tetap jalan, tapi ya belum tentu waktu tubuh juga kejaga gitu kan. Itu yang paling susah sih menurut aku. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut kakak-kakak sekalian dalam menjaga daya tahan tubuh, mana sih yang kakak pilih, mengkonsumsi obat-obatan herbal atau menggunakan obat-obat modern seperti dari resep dokter?
Bisa dimulai dari Kak Tomimoto dulu deh. Kebetulan kalau saya ya, karena saya udah belajar tentang chemical compound dari obat-obatan, saya cenderung memang menghindari obat-obat sintetik yang diproduksi oleh yang dikasih dokter lah, kalau bisa kita bilang ya. Jadi saya cenderung menghindari obat kecuali memang udah urgent. Jadi saya lebih ke suplemen yang sehat, suplemen dari organik ketimbang yang sintetik, seperti itu kalau saya. Dari pengalaman juga belajar ya. Kalau untuk Kak Erin gimana nih, Kak? Kalau aku balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kayak sakitnya mild, yang nggak usah, yang aku tahu kayaknya aku nggak pakai obat nggak apa-apa, aku lebih prefer ke obat yang herbal sih. Kecuali kalau emang udah berasa sakit banget, mungkin baru ke dokter pakai obat gitu. Oke, untuk Kak Carisa gimana nih, Kak? Iya, kalau aku sendiri kebanyakan ke obat-obat herbal sih, dan yang obat-obat generik aja gitu kebanyakan. Soalnya emang kadang kan sekarang resiko ke dokter juga lebih besar ya, apalagi kalau keluar rumah. Jadi emang lebih cenderung ke obat-obat herbal aja sih. Oke, berarti kalau aku coba sum up dari jawaban-jawaban kakak-kakak sekalian, berarti lebih cenderung menggunakan obat-obat herbal dikarenakan lingkungan yang semakin sempit juga, lingkungan yang semakin bahaya, apalagi di tengah COVID seperti ini, dan juga lebih percaya bahwa obat herbal itu memiliki khasiat yang lebih ya, seperti tadi mungkin di Kak Tommy ada sebutin juga terkait organik dan rempah-rempah yang ada. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pengalaman dari kakak-kakak sekalian nih. Apakah kakak-kakak sekalian dalam mengonsumsi produk tolak angin madu dan seberapa sering kakak mengonsumsinya gitu? Mungkin pengalamannya ketika memakai dalam menggunakan tolak angin madu gitu, bisa dijelaskan sedikit tentang pengalamannya. Untuk Kak Carisa terlebih dahulu deh. Kalau aku sih sering minum tolak angin ya pasti kalau misalnya lagi ngerasa badan tuh pegel-pegel nggak enak atau kayak berasa lagi masuk angin gitu. Terus kalau misalnya sebagai cewek kadang kalau misalnya lagi datang bulan kan lu juga nggak enak gitu ya. Jadi kadang minum tolak angin untuk biar menghangatkan badan juga sih gitu. Oke, untuk menghangatkan badan. Kalau untuk Kak Tomimoto gimana nih, Kak? Ya, kalau saya juga sama, kondisional, tergantung situasi dari tubuh saya. Kalau memang ketika masuk angin, terus daya tahan tubuh menurun, kayak seperti mudah sakit, flu dan sebagainya, nah saya coba minum tolak angin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Kak Erin gimana nih, Kak? Kalau aku tuh paling sering minum tolak angin kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan kan biasa kita kayak bangunnya pagi banget, terus seharian capek, malam-malam pulangnya malam banget. Itu kan kita kurang istirahat kan sebetulnya. Sering banget masuk angin kalau misalnya lagi jalan-jalan. Jadi kalau misalnya jalan-jalan itu aku pasti minum satu, minimal itu satu. Terus kalau misalnya ngerasa badannya nggak enak, aku langsung minum 2, itu pasti. Oke. Dan dilanjut dari pertanyaan tadi, pada kondisi apa sih dari kakak-kakak sendiri, pada kondisi apa kakak benar-benar mengandalkan tolak angin? Misalnya nih, di kondisi yang seperti ini, aku langsung nyarinya tolak angin gitu. Ada nggak kira-kira kondisi seperti itu? Bisa dimulai dari Kak Erin dulu nih kayaknya. Yang pasti pertama kalau berasa masuk angin, sama kedua kalau berasa badannya capek. Dan kita tahu kita masih banyak harus melakukan kegiatan lain. Oke, berarti di saat-saat seperti itu tolak angin menjadi kunci gitu ya, Kak ya. Oke, Kak Tomimoto gimana nih, Kak? Ya, kurang lebih sama. Saya juga kalau udah masuk angin, ya pasti nyarinya tolak angin. Itu kalau saya. Ya, untuk masuk angin, oke. Kalau Kak Carisa gimana nih, Kak? Ya sama kalau lagi masuk angin atau berasa badan lagi nggak enak pegel-pegel gitu. Udah lagi nggak enak badan dan pegel-pegel. Oke. Dari pengalaman, ada nggak sih satu pengalaman nih yang bisa kakak-kakak sekalian sharing sedikit, mungkin dalam yang tadi ada yang jelasin jalan-jalan atau mungkin ada trip ke wilayah tertentu yang kemudian kakak juga menggunakan nih produk tolak angin. Ada nggak sih pengalaman seperti itu yang bisa diceritakan sama kita semua? Mungkin dari Kak Toyomoto dulu deh. Ya, ketika saya pernah mengabdi di satu daerah yang cukup dingin, nah itu juga saya pakai tolak angin di situ. Tolak angin. Itu.
Iya. Oke. Kalau untuk Kak Carisa gimana nih Kak pengalamannya? Kalau pengalaman aku waktu pas itu sempat ke daerah yang dingin juga sih, daerah Sentul, Bogor sana. Itu udah malam, terus itu benar-benar udaranya kan benar-benar beda ya, apa temperaturnya dari kita kan tinggal di kota, itu benar-benar beda banget. Nah, itu langsung minum tolak angin terus sampai 2 saset, langsung malamnya nyenyak tidurnya gitu sih. Langsung minyak. Oke. Kalau untuk Kak Erin gimana nih Kak? Ini kondisinya sama, waktu itu aku lagi jalan-jalan, terus aku harusnya jadwalnya naik bus malam gitu loh. Tapi aku ternyata ketinggalan bus malam. Jadi kayak waktu itu kayak udah jam 1 dini hari ketinggalan bus, terus kayak diterpa angin malam, itu gila, nggak kuat banget. Aku langsung minum 2, terus kayak jadinya kuat gitu. Kalau aku nggak minum mungkin aku pingsan. Cuma waktu itu aku minum 2 langsung, terus kayak kuat. Oh. Oke. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih yang sudah mengonsumsi tolak angin madu juga, khasiat apa sih yang mungkin kakak-kakak rasakan gitu loh ketika mengonsumsi ini di kondisi yang kakak rasakan kemarin gitu? Gimana? Bisa dimulai dari Kak Carisa dulu deh. Yang pasti khasiatnya langsung berasa itu hangat sih. Karena emang biasanya aku kalau minum tolak angin tuh untuk misalkan menghangatkan badan gitu kan. Aku pasti langsung pertama kali ngerasain langsung dari tenggorokan, terus langsung dari tenggorokan ke badan gitu. Oke. Kalau katanya moto gimana nih Kak? Ya, kalau lebih sama ya. Langsung merasa hangat, langsung ya kalau saya sih lebih fresh sih, lebih tepatnya lebih fresh badan itu ketimbang nggak minum tolak angin seperti itu sih kalau saya. Oke. Dan terakhir nih Kak Erin gimana nih Kak? Sama anget, kayak tenggorokan, perut itu anget. Oke. Dan menurut kakak-kakak sekalian nih, apa sih yang menjadi pembeda gitu ya? Pembeda ketika kakak gak minum tolak angin dan tidak minum tolak angin dan ketika minum tolak angin gitu. Apa sih menjadi perbedaan yang signifikan gitu ketika kakak tidak mengonsumsi dan ketika mengonsumsi gitu. Kalau Kak Erin gimana nih Kak? Kalau minum tolak angin, apa ya, langsung berasa sih, kayak badannya langsung enakan gitu, berasa. Kalau misalnya nggak minum tolak angin, ya mungkin badannya tetap nggak enak. Tetap gak enak ya. Oke. Kalau Kak Tony gimana nih Kak? Memang bedanya gini, angin dalam tubuh saya itu jadi ketahan gitu, seperti kayak nggak ada driving force untuk mendorong dia keluar. Itu sih bedanya, yang menurut pandangan saya gitu. Iya, Untuk Kak Carisa gimana nih Kak? kalau misalnya nggak minum tolak angin tuh jadinya kayak misalkan memang udah berasa nih badan udah capek, tapi maksain gitu nggak minum tolak angin. Pasti besokan paginya tuh ya udah meriang gitu atau nggak kayak lemes aja gitu rasanya. Oke, berarti dengan jawaban yang tadi sudah kakak-kakak deskripsikan, menurut kakak-kakak nih, harga yang ditawarkan oleh tolak angin itu sepadan nggak sih dengan khasiat dan efek yang diberikan dari produk tolak angin sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Kak Moto. Ya, harganya masih termasuk apa ya, reasonable lah, harga yang nggak murah nggak mahal juga. Jadi harga dengan benefit yang kita dapat, menurut saya sih udah sepadan. Gitu Oke, sih. dan sepadannya. Untuk Kak Carisa gimana nih Kak? Setuju banget, menurut aku juga harganya udah sepadan banget sih. Apalagi kayak itu benar-benar terjangkau dan bentukannya juga pas gitu kan ini apa porsi-porsinya untuk dibawa sekali pakai gitu. Oke, untuk Kak Erin gimana nih Kak? Menurut aku sepadan. Sepadan dengan harganya ya. Berarti kalau saya coba sum up dari jawaban-jawaban kakak semua, semua mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu ya, dan pengalamannya biasanya saat trip ke wilayah dingin dan bagaimana tolak angin itu sangat membantu tubuh kakak-kakak yang tadinya capek, pegel, menjadi fresh kembali, dan harga tolak angin yang masih sepadan ya dengan khasiat-khasiat yang diberikan oleh tolak angin sendiri. Nah, sekarang kita akan move on ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada nggak sih pengalaman yang mungkin kurang mengenakan nih di kakak-kakak waktu mengonsumsi tolak angin madu sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Kak Carisa terlebih dahulu. Oke, pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Sebenarnya jarang sih, kebanyakan emang
oke-oke aja. Mungkin kalau yang merasa agak kurang sreg itu kadang angetnya sampai anget banget gitu. Berasanya sampai tenggorokannya tuh jadi panas gitu, tapi sisanya enggak sih. Oke-oke aja. Oke. Untuk perasaan waktu minum tolak anginnya ya. Mungkin kalau untuk Kak Erin gimana nih, Kak? Ada nggak pengalaman yang kurang mengenakan? Kalau aku sejujurnya enggak sih, soalnya aku tipe yang lumayan suka, bukan lumayan suka. Aku suka rasa tolak angin, jadi menurut aku ya sejauh ini nggak ada pengalaman buruk sih. Oke, berarti sejauh ini untuk dari segi rasa masih pas ya, Kak ya? Iya. Oke, kalau untuk Kak Toyomoto mungkin gimana nih, Kak? Kalau saya mungkin lebih ke bukan ke chemical compound-nya, tapi lebih ke desain sasetnya. Karena kan kita sobek tuh, kadang-kadang mau tumpah gitu loh. Nah, saya tuh kemarin ada pengalaman seperti itu. Jadi lebih ke desain sasetnya, diusahakan ada zip-nya lah, ada zip karetnya seperti itu. Sih kalau saya. Oke. Follow up dari pertanyaan yang sebelumnya, apakah masih ada hal-hal yang kurang dari produk tolak angin dan mungkin dari kakak-kakak sekalian kepengen nih atau harapan untuk tulang ain madu sendiri biar dikembangkan lagi gitu dari segi apapun, misalnya dari segi packaging atau mungkin dari segi produknya, dari cairannya sendiri atau bagaimana nih Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Tommy terlebih dahulu. Ya, kalau saya sih mungkin dari sisi cairannya bisa atau chemical compound-nya itu bisa ditambah lagi kayu manis atau biar bisa lebih pedes gitu. Sama jahenya juga. Itu pertama. Yang kedua, yang sesuai tadi, sasetnya itu kalau bisa ada karetnya. Jadi ketika kita minumnya tuh jangan langsung habis. Jadi setengah-setengah dulu bisa ditutup lagi gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Oke, kalau untuk Kak Carisa gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri nggak ada sih sejauh ini ya. Cuman yang tadi aja dari rasanya. Oh, dari segi rasanya ya berarti ya. Kalau Kak Erin mungkin? Kalau aku udah puas sih, karena kalau misalnya dari segi rasa aku suka. Terus kalau misalnya dari packaging, aku juga pasti minumnya minimal 1, malah bisa 2 gitu kan. Jadi menurut aku udah pas sih, menurut aku ya. Oke, kalau saya coba sum up nih untuk di sesi ini, berarti kakak-kakak semua tadi secara major puas ya terhadap produk tolak angin madu sendiri. Namun tadi ada sedikit tambahan saran dari Kak Tomimoto, yaitu dari segi packagingnya yang mungkin untuk meningkatkan nilai kepraktisannya ketika mungkin produknya belum selesai dihabiskan, mungkin bisa di-zip lagi, dan juga untuk bagian kayu manis dan jahenya ya, biar lebih terasa gitu. Oke, itu menjadi pertanyaan terakhir dari sesi FGD ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak sekalian. Mungkin sebelumnya kita bisa foto bareng dulu, dari teman saya Faras bisa memfasilitasi, mungkin. Oke, bentar ya. Ya mungkin di screenshot aja sekali. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, aman. Oke. Untuk itu kami sangat berterima kasih pada kakak-kakak sekalian karena sudah berpartisipasi dengan aktif dalam menyampaikan pendapat serta opini masing-masing. Kami juga bersyukur kepada kakak-kakak sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir walaupun secara virtual di FGD ini. Diharapkan dengan adanya diskusi ini terdapat pelajaran yang dapat dipetik dan dapat direfleksikan juga. Saya selaku moderator dan teman-teman lainnya pamit undur diri. Terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.